Sampaikan tentang manajemen nyeri pasca operasi, ya, manajemen pasca operasi. Jadi teman-teman sekali lagi memang namanya manajemen pasca operasi itu cuma dua, yaitu apa? Ya farmakologi dan non farmakologi. Kalau minggu kemarin kan sudah kita bahas non farmakologi, ya. Yang farmakologi mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, ya. Ada penggunaan obat-obatan analgetik baik narkotik maupun non narkotik kan. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu, ya ini sedikit menyampaikan tentang definisi nyeri itu ya, nyeri. Mungkin sudah diberikan Bu Fura belum ya, definisi tentang nyeri ya? Sudah ya? Bu Fura udah ngisi? Belum, Pak. Oh belum, Bu Fura udah masuk berapa kali? Sudah Pak, sudah. Bu Fura sudah. Berapa kali Bu Fura masuk? Satu kali. Satu kali. Satu kali, Pak. Sekali sih Pak. Awal aja masih terus habis itu tetap ada kok sedikit tadi singgung nyeri pengertian nyeri Oh dan ya baik. Pelajaran konsep nyeri ya Pak. Oh ya sudah berarti ya, saya tidak akan. Memang Ini dia lagi. ngintai sayang. Salah. Ya teman-teman semua, ada beberapa metode ini ya, ada beberapa metode untuk mengukur nyeri ya. Macam-macam ya, alat ukur instrumennya itu. Ya. Ada Facies Pain Scale, jadi skala nyeri lihat dari wajah gitu ya. Oucher itu seperti dengan metode hitungan. Yang paling sering digunakan adalah visual, teman-teman, paling mudah ini ya. Di antara instrumen ini, visual analog scale, kemudian numeric rating scale. Nanti teman-teman kalau deskripsi besok itu mengukur nyeri, ya bisa aja menggunakan skala-skala ini. Tapi biasanya kalau di anestesi menggunakan APAIS ya, untuk mengukur nyerinya. Pas ini Pak, biasanya Pak. APAIS ya? Iya Pak, pas. Oh, FAS ya, Iya, Pak. visual analog ya. Ya, ada juga bisa menggunakan comfort scale ya. Macam-macam teman-teman. Ini instrumennya. Ini ada asesmen nyeri dengan instrumen FAS ya. Visual analog scale, juga dengan numeric rating scale, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ahli psikologi bisa membaca itu dengan gambaran wajah ya. Visual analog scale ya. Tapi kalau saya kan bukan ahli membaca wajah ya. Paling kita bisa menggunakan numeriknya ya, numeriknya. Jadi skala nyerinya itu yang biasa digunakan itu kan pakai angka 0 sampai 10 boleh ya. Nah, ini digabungkan dengan tipe. Jadi kalau skala nyerinya pasien itu mengatakan 3, ya ini kan rentangnya 0 sampai 3, itu 1 sampai 3 itu rentangnya termasuk kategori nyeri ringan. Ya kalau 0 kan berarti tidak ya, tidak nyeri. Kemudian 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 nyeri berat. Ini sifatnya subjektif teman-teman, semuanya subjektif dari pasien. Kira-kira ibu pasca operasi itu nyerinya kalau kita beri rentang ya 0 sampai 10, bicaranya begitu Bapak Ibu. Kalau 1 sampai 3, ibu menyebutkan 1 atau 2 atau 3, berarti ibu merasakan nyeri ringan. Kalau ibu menyebutkan kira-kira rentangnya antara 4 sampai 6, berarti ibu termasuk nyerinya sedang. 7 sampai 10 itu nyeri berat. Ini menggunakan asesmen nyeri. Nyeri ini Bapak Ibu, tapi belum di declare ya. Nyeri ini merupakan sekarang itu menjadi tanda vital yang kelima. Tanda vital itu kan ada tekanan darah,
ada nadi, kemudian respirasi, suhu. Nah, banyak diskusi itu, ya diskusi medis dan seterusnya itu, nyeri itu adalah bisa dimasukkan masuk dalam tanda vital ternyata. Ya. Tapi belum dideklarkan itu ya. Tapi beberapa diskusi itu, beberapa kayak di UGM itu nyeri itu udah masuk ya. Jadi tanda vital yang kelima teman-teman. Ya. Mungkin kalau tempat Bapak Ibu tanda vitalnya masih 4 apa ada tambahan nyeri nggak ya? Beberapa rumah sakit. Ada Pak. Ada ya? Iya Pak. Di rumah sakit mana Pak Ronald? Walbros Pak. Walbros ya. Jadi nyeri masuk ya tanda vital ya Pak Ronald? Masuk Pak, karena di akreditasi itu jadi elemen dia juga tuh Pak. Iya betul. Di observasi. Iya. Jadi sekarang itu nyeri itu masuk di dalam tanda vital. Ini numeric rating scale itu bisa dilakukan atau diindikasikan pada pasien dewasa dan anak-anak yang usianya 3 tahun ke atas, ya, yang dapat menggunakan angka untuk melambangkan intensitas nyeri. Jadi yang bisa ngomong, ya, intinya kan situ. Instruksinya pasien ditanya Bapak Ibu mengenai intensitas nyeri yang dirasakan dan dilambangkan. Tadi sudah saya sampaikan, seandainya saya menggunakan skala 0 sampai 10, kalau 5 itu sedang, kalau 10 itu paling berat, kalau 0 itu tidak, atau 1 itu ringan, Bapak Ibu kira-kira di angka berapa? Kalau Bapak Ibu pasiennya menyebutkan angka 7 atau 8, berarti kita kategorikan bahwa itu nyerinya nyeri berat kan gitu, ya. Kemudian ada juga, ya, jadi facies pain scale, skala pain melihat wajah, ya hampir sama dengan tadi ya. Sekali lagi ini adalah orang-orang yang ahli psikologi dengan sedikit wajahnya melihat, oh ini sedang kesakitan ini ya. Yang hijau itu tidak sakit gitu ya. Kemudian yang hijau muda ini ringan, ya. Kemudian seterusnya sampai yang berat itu ya. Itu berdasarkan wajah, sama dengan ini bisa dilihat teman-teman ya. Hampir sama dengan visual itu ya. Hampir sama dengan visual. Kalau ini juga bisa dilakukan ya atau diindikasikan pada pasien dewasa dan anak yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka, ya. Dia tidak bisa menyebutkan, bisa jadi dengan menggunakan ekspresi wajah. Ya. Tapi sekali lagi ini memang butuh keahlian, harus bisa membaca psikologi tubuh ya. Ya. Kayak saya sendiri memang belum bisa kalau melihat oh ini wajah seneng, ini wajah sedih, ini wajah sakit itu. Ya. Paling memungkinkan hanya dengan menggunakan numerik paling gampang itu. Kemudian instruksinya, ya kalau facies pain scale ini pasien kita minta untuk menunjuk atau memilih gambar. Ya, gambar mana yang paling sesuai dengan yang ia rasakan. Dikasih gambar, pilih kira-kira ibu di gambar yang mana ya, gitu ya. Ya, tanyakan juga lokasi dan durasi nyerinya. 0 tidak nyeri, 2 sedikit rasa nyeri, 4 nyeri ringan, 6 nyeri sedang, 8 nyeri berat, 10 nyeri sangat berat. Itu dari sini ya gambaran dari gambar ini. Ya. Nyeri berat dan terakhir nyeri sangat berat. Tentu kalau nyeri berat sangat berat kan intervensinya kan beda lagi teman-teman ya. Beda lagi. Jadi nyeri sedang dan ringan itu bila memungkinkan memang di buku-buku keperawatan itu ya cukup dengan non farmakologi. Ya. Tapi kalau sudah berat itu yang lebih utama adalah farmakologi teman-teman. Ya, walaupun tetap bisa diberikan juga bersamaan dengan non farmakologi. Ya. Hasil penelitian itu ada. Ternyata
pemberian obat analgetik dengan dikombinasikan dengan non farmakologi itu bisa menurunkan nyeri yang lebih baik ya, dibandingkan hanya dengan tunggal obatan. Kemudian ada juga instrumen dengan comfort skill ya. Ini biasa pada pasien bayi, anak dan dewasa di ruang kamar operasi atau ruang rawat inap yang tidak dapat menggunakan numerik maupun face scale ya. Bisa dengan comfort. Ada instruksinya, terdapat 9 kategori dengan setiap kategori memiliki 1 sampai 5 dengan skor total. Ini gambaran seperti apa? Ini teman-teman agak banyak ini kalau yang comfort ini. Jadi butuh ketelitian ya, butuh waktu terutama. Jadi yang dicek kewaspadaannya, ketenangannya, distres pernafasan, menang, jadi banyak unsurnya. Tidak sesimpel dengan kita menggunakan numerik ya, atau numerik dan fast ya, visual analog score juga skill ya. Nah, itu. Kalau ini banyak banget. Coba kita lihat ini. Nah, sebentar. Oh, hilang ya. Gambarannya. Ya ini tidak tertulis ya, nggak apa-apanya aja. Teman-teman semua, ya ini berkecimpung atau tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Lagi di sini lagi azan. Iya, Pak. Baik, Iya. Pak. Lagi Ya. azan.
Ya, ya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan tentang nyeri pasca operasi ya. Tadi kan sekedar mengingatkan, mungkin sudah diberikan Bu Raida tentang instrumen pengkajian nyeri ya. Kita ke nyeri pasca operasi. Nyeri pasca operasi merupakan salah satu penyebab tersering ya, nyeri akut yang disebabkan oleh prosedur pembedahan. Ya. Dan saya kira hampir semua orang ya yang merasakan nyeri pasca operasi itu. Ya kalau umpamanya di pas operasi atau pasca operasi itu mungkin tidak terasa, biasanya pada hari berikutnya tetap ya akan merasakan nyeri. Maka pemberian tindakan untuk mengurangi nyeri itu penting ya. Karena begitu nyeri itu mengganggu proses penyembuhan. Kemudian manajemen nyeri pasca operasi yang kurang adekuat itu disebabkan oleh beberapa faktor, teman-teman. Ya. Di antaranya sensasi dan pengalaman nyeri yang berbeda-beda pada tiap individu. Ada orang kena sedikit aja nyeri, ada orang yang dengan tindakan tertentu belum nyeri, itu ya. Jadi persepsi nyeri, pengalaman nyerinya itu beda-beda. Ya. Beda orang yang melahirkan 1 kali sama orang melahirkan 2 kali atau 3 kali atau bahkan lebih, ya multigravida, itu mungkin kelahiran yang kedua atau ketiga dan seterusnya itu mungkin nyerinya beda dibandingkan dengan nyeri pas primigravida kan itu. Begitu juga orang yang operasi yang pertama kali dengan orang yang operasi yang berikutnya mungkin berbeda, teman-teman. Ada kan kasus-kasus operasi itu berkali-kali ya. Rekonstruksi itu kan berkali-kali ya. Mungkin operasi yang pertama nyeri itu ya. Kedua, ketiga dan seterusnya mungkin berkurang, bukannya tidak nyeri, mungkin berkurang. Itu berdasarkan pengalaman nyeri. Kemudian bisa juga disebabkan tidak dilakukan evaluasi nyeri pada pasien itu. Menganggap kita kadang wajar ya, sudah biasa habis operasi mesti nyeri, cuma memang harus kita kaji Bapak Ibu. Ini nyeri kategori ringan, sedang, atau berat. Tentu kan beda intervensinya. Ya. Kemudian kurangnya dokumentasi dan penelurusan secara sistematik. Dokumentasinya kadang tidak tertulis lengkap. Ya, ini nyerinya kayak apa, ya. Kualitasnya kan pengkajian nyeri juga selain dengan menggunakan instrumen juga menggunakan unsur P yang bisa kita familiar ya, PQRST teman-teman semua ya, itu harus didokumentasikan problemnya apa, nyeri ya, kualitasnya seperti apa, seperti tertusuk-tusuk, seperti tersayat, seperti terbakar, seperti tertindih, itu kualitinya. Kemudian R-nya apa, regionnya, areanya, daerah yang kena mana saja kan gitu. Apakah nyerinya lokalis di in situ atau dia menyebar ke sisi yang lain kan gitu. Kemudian S itu, nah ini juga scale-nya, skalanya. Kita menggunakan instrumen tadi, kira-kira dia skalanya mana, ringan, sedang, atau berat kan itu. Kemudian T-nya, time-nya, waktunya berapa lama ya merasakan nyeri. Ini penting teman-teman semua. Nanti dikaji orang-orang post-op itu dievaluasi, dikaji tingkatan nyerinya dengan pengkajian dengan huruf yang biasa familiar, PQRST teman-teman semua. Kemudian yang berikutnya juga terkadang kurangnya interaksi ya, pasien dengan kita, teman-teman semua. Beberapa studi di lapangan bahwa pasien-pasien yang atau perawat-perawat atau tenaga kesehatan yang sering ya berinteraksi dengan pasien yang merasa nyeri, apakah nyerinya karena operasi atau nyeri karena patologis lainnya, itu kalau kita sering berinteraksi itu dapat membantu teman-teman ya, menurunkan ya nyeri ya, intensitas nyeri. Dengan kita berkomunikasi,
kemudian kita melakukan pendekatan, itu dapat mengurangi, teman-teman. Sama halnya ketika ada keluarga kita yang di rumah sakit, kemudian keluarganya besuk, keluarga yang lainnya, itu juga mengurangi, ya, kurangi stres, kemudian mengurangi rasa kesepian, ya, merasa diperhatikan, itu penting. Nah, ini juga teman-teman semua harapannya ketika sudah melaksanakan tugas, pasien ini sudah dipindahkan dari kamar observasi ke ruang PACU, jangan segan-segan teman-teman semua itu pendekatan, berinteraksi dengan pasien, ya. Baik pasien yang sudah sadar maupun belum, ya. Memang dia kondisinya masih belum sadar, tapi kalau dengan kita pendekatan, ya, ada alam sadarnya di sana, dia merasakan. Ya. Apalagi yang pasien-pasien yang sudah sadar, mereka akan merasa diperhatikan, teman-teman. Nah, ini kadang-kadang yang kurang ini. Jadi interaksi kita pasien dengan tenaga medis. Ya. Bisa saja dibuktikan lagi dengan penelitian berikutnya, teman-teman. Boleh, ya. Umpamanya penelitian berulang nggak apa-apa, repetisi namanya, itu boleh. Coba meneliti, ya, pengaruh interaksi, ya, tenaga medis atau penata anestesi dengan pasien dalam menurunkan nyeri, ya, pada pasien post operasi. Itu boleh saja, ya. Jadi teman-teman, interaksinya satu pasien dengan interaksi yang sering, yang lama dibandingkan yang lainnya yang selama ini dilakukan hanya sifatnya sekilas. Nah, itu bisa saja, boleh itu teman-teman. Ya. Jadi untuk mengetahui, ya, pengaruh interaksi, ya, intensitas interaksi penata anestesi dengan pasien post operasi dalam upaya untuk menurunkan nyeri, dicoba saja, ya. Ini konsepnya dari Spencer itu tahun 2001 mengatakan demikian. Lah ini udah lama kan, perlu dibuktikan kembali teman-teman, ya. Dan saya yakin hasilnya mesti, ya, berbeda. Nah, ketika intensitasnya lebih tinggi, maksudnya intensitas interaksinya, ya, dengan yang biasa-biasa saja. Coba aja, nanti ya dicoba, ya. Teman-teman semua, penanganan nyeri pasca operasi atau penanganan nyeri pasca bedah yang tidak adekuat akan menimbulkan masalah bagi pasien. Antara lain mobilisasi dininya terganggu. Karena apa? Mau bergerak, ya, mau range of motion-nya itu mau bergerak, tapi karena nyeri jadi tidak berani. Sehingga sirkulasi darahnya menjadi kurang adekuat, kan gitu. Ya, padahal dia mobilisasi dini itu sangat diperlukan supaya perfusinya, sirkulasinya baik sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, itu, ya. Kemudian juga menimbulkan gangguan pernapasan, ya. Nafasnya jadinya agak sesek, ya, karena mau nafas panjang nyeri, kan gitu. Wah, ini kalau saya mau nafasnya panjang kok nyeri gitu, ya. Karena apa? Dengan menggerakkan dikit, nah, itu nyeri. Jadi mengganggu juga, ya, kadang pada sistem pernapasan. Jadi pasiennya nafasnya cepat, kan gitu. Kemudian berikutnya dengan nyeri ini menyebabkan penyembuhan lukanya lambat. Kenapa? Ya karena tadi sirkulasinya, perfusinya menjadi kurang baik, kurang lancar, ya. Kemudian bisa jadi timbul trombosa, ya, trombosis vena dalam, jadi deep trombosis. Jadi karena pergerakannya kurang, sirkulasinya kurang, bisa jadi menimbulkan trombosis, ya. Akibat tidak adanya mobilisasi. Itu penting teman-teman, jangan sampai menimbulkan trombosis, ya. Oleh karena itu mobilisasi dini itu pada pasien post-op itu penting. Tentu tidak langsung ROM aktif, ya, dimulai dulu paling tidak dengan ROM pasif dulu, ya. Yang penting ada mobilisasi, ya. Pelan-pelan, ya, tidak keburu-buru karena orang post op juga nyeri, ya. Dimulai dari yang ROM aktif dulu. Apabila hal tersebut, ya, atau nyeri tersebut
tidak ya tertangani dengan baik akan memperpanjang masa rawat inap kan itu ya. Kemudian memerlukan obat-obatan dan perawatan lebih banyak yang pada akhirnya biaya perawatannya tinggi ya. Tapi kalau di Batam tempatnya Pak Ronald no problem. Orang Batam itu tingkat ekonominya tinggi di sana ya. Pendapatannya juga tinggi orang Batam itu. Tapi pada daerah-daerah ya Udah lesu COVID. oh, iya. Ya. Tapi pada daerah-daerah tempat yang memang tempat kantong-kantong orang yang kurang mampu ya itu memperberat ya. Harusnya dia tidak membayar. Paling tidak gini, walaupun biaya operasi perawatan gratis, tentu kan biaya lain kan yang tidak terduga. Biaya transportasi, biaya makan, biaya minum, itu kan banyak gitu teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar tindakannya itu gratis, banyak biaya lain itu bahkan mungkin kalau dihitung lebih banyak gitu ya. Kemudian juga mengganggu rutinitas aktivitas di dalam keluarga itu sendiri. Kalau ada orang yang berlama-lama di rumah sakit, tentunya kan aktivitas dalam keluarga itu, fungsi-fungsi keluarga itu menjadi terganggu, gitu ya. Begitu juga anggaran pemerintah, ya anggaran pemerintah. Begitu masyarakat itu di cover oleh BPJS, itu kan yang nanggung pemerintah bagi mereka kalangan yang tidak mampu, kecuali memang mereka yang mampu dia bayar iuran BPJS ya. Tapi tetap saja tahun 2020 itu ya BPJS itu kan kebobolan 10 triliun juga. Nah, jadi dananya kehabisan ya untuk biaya-biaya perawatan di rumah sakit itu. Akhirnya apa ya tutup juga oleh pemerintah juga. Mau apa lagi uang pemerintah yang punya dana toh juga PBN-nya itu dari rakyat ya sudah ditutup juga kan itu. Ya akhirnya juga kemana-mana. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, intensitas, dan lamanya nyeri pasca bedah, teman-teman. Lokasi operasi, ya. Jenis operasi dan lamanya operasi itu ya. Dan itu teman-teman udah tahu juga itu ya. Kemudian persiapan operasi, ini penting teman-teman. Ya persiapan pre-op itu penting, ya. Baik secara fisik maupun psikologik, teman-teman. Jadi kalau pasiennya itu sudah diberikan edukasi, sudah diberikan intervensi untuk mengurangi kecemasan, ketakutan, khawatiran, itu nyerinya pasca operasinya itu lebih rendah dibandingkan mereka yang persiapan praoperasinya kurang baik. Jadi pendekatan itu tidak hanya sekedar pasca operasi di ruang pacu, ternyata di ruang persiapan juga penting sekali teman-teman. Bahkan ada latihan nafas dalam. Sebenarnya di fase praoperasi itu teman-teman juga punya aktivitas ya, melatih nafas dalam. Ya. Kemudian teman-teman ya persiapan operasi yang baik secara psikologi, fisik dan farmakologi itu akan mempengaruhi ya tingkatan nyeri pasca operasi teman-teman. Kemudian komplikasi juga ini mempengaruhi dengan intensitas kualitas nyeri ya. Kemudian berikutnya teman-teman semua faktor yang lain adalah pengelolaan anestesi yang baik ya sebelum ya selama dan sesudah pembedahan ya. Saya yakin teman-teman sudah menjalankan SOP instruksi yang dengan benar ya ketika melakukan anestesi. Sudah dengan SOP-nya sesuai dengan petunjuk dokter obatnya apa dan seterusnya. Saya yakin sudah dilakukan. Ya. Kemudian kualitas perawatan pasca bedah ini penting juga teman-teman. Setelah pasien itu dipindahkan dari ruang RR atau ruang pacu pindah ke ruang perawatan ini pengelolaannya kalau seandainya dikelola dengan baik, dimanage dengan baik ya tentu dapat menurunkan kualitas nyeri pasien. Jenis kelamin juga mempengaruhi ya. Ya bisa lihat aja teman-teman ini perempuan lebih cepat merasakan nyeri.
Kalau laki-laki dijiwit itu enggak sakit, perempuan mah disenggol aja kadang sakitan gitu ya. Ini hasil studi, ya, hasil studi bukan berarti semuanya begitu, tidak. Namanya studi itu kan penelitian itu kan digeneralisasi gitu ya. Ya memang pada umumnya perempuan itu lebih cepat merasakan nyeri dibanding laki-laki. Ya. Kemudian berikutnya faktornya adalah pengalaman, tadi di awal sudah saya sampaikan, pengalaman pembedahan sebelumnya. Ya. Berikutnya adalah masalah psikologi dari penderita. Kalau dia masih cemas terus, takut terus, ya nyerinya akan tetap intensitasnya tidak turun-turun. Oleh karena itu teman-teman, aspek pendekatan tadi saya bilang begitu pasca operasi, cobalah dilakukan pendekatan pada pasien. Ya. Coba lakukan interaksi dengan pasien. Ya. Ajaklah komunikasi pasiennya. Itu akan mempengaruhi psikologi, sehingga begitu pasien merasa tenang, merasa diperhatikan, maka mempengaruhi nyeri, ya, menurunkan intensitas nyeri, teman-teman. Kemudian lokasi pembedahan yang sering terjadi dan sifatnya nyerinya paling hebat, biasanya operasi pada torakoabdominal, laparotomi, bedah torak, gitu ya, operasi ginjal, kemudian operasi tulang belakang, operasi sendi besar, operasi tulang panjang. Ini teman-teman, dari beberapa jenis operasi ini coba diperhatikan, bandingkan dengan operasi lainnya. Anda cek ya dengan instrumen, ya, instrumen nyeri antara operasi jenis ini ya, dengan operasi lainnya. Tentu aspek yang lain, pengalamannya, jenis kelaminnya harus dikendalikan, dikontrol supaya bisa membedakan. Ya. Mungkin pasiennya perempuan semua atau laki-laki semua. Ya. Kemudian pengalaman operasinya baru pertama kali. Itu kalau pasiennya dicampur, yang satu sudah 2 kali, yang satu sekali, itu mempengaruhi hasil, teman-teman. Itu namanya harus dikendalikan, dikontrol demikian. Ya. Jadi faktor-faktor ini, jenis kelamin, kualitas perawatan ini harus dikontrol, ya. Psikologinya juga. Ya. Teman-teman, pasien yang telah ya, setelah mengalami bedah torak, kemudian bedah abdomen maupun operasi ginjal, bila penderita batuk, tarik nafas dalam atau gerakan tubuh yang berlebihan akan timbul nyeri yang hebat, gitu ya. Maka kadang-kadang pasien itu setelah operasi itu diberi obat supaya tidak batuk, teman-teman. Ya. Supaya tidak menimbulkan batuk. Karena apa? Dengan batuk itu dia menahan itu ya, menahan tempat luka operasi, jadi timbul aja nyeri. Ya. Jadi kadang diberikan supaya tidak batuk satu, ya. Kadang juga diberikan supaya tidak buang airnya lancar, tidak menimbulkan konstipasi. Kalau konstipasi, begitu dia mengejan, ya sakit juga kan pada daerah operasinya. Kadang seperti itu, teman-teman. Ya, beberapa kasus saya lihat di rumah sakit itu, ada beberapa pasien post-op itu dikasih obat anti batuk, ya. Oh, ternyata tujuannya untuk ke sana, kan gitu. Kemudian berikutnya macam luka, pembedahan, ya, juga sangat berperan dalam timbulnya nyeri pasca bedah. Pada luka operasi atau insisi subkosta, ya, kurang menimbulkan rasa nyeri pasca bedah dibandingkan luka operasi midline garis tengah, ya, pada abdomen, ya, arah transversal. Ya. Jadi kita bisa melihat ini operasi seperti ini, teman-teman, wah ini berisiko nih, berisiko menimbulkan nyeri, nyerinya lebih berat dibandingkan operasi yang lainnya. Kan? Kemudian kalau ada pembedahan yang letaknya di permukaan, ya superficial, apakah itu daerah kepala, apakah itu daerah leher, apa ekstremitas, dinding torak dan dinding abdomen, rasa nyerinya bervariasi. Ada orang yang mengalami nyeri hebat,
itu kira-kira pada pasien kurang lebih 5-15%. Jadi kalau pasiennya ada 100, maka kemungkinan itu 5-15 orang itu merasakan nyeri hebat pada operasi-operasi yang tadi permukaan ini. Ya. Ada yang masuk kategori nyeri sedang, yaitu kira-kira 30-50% itu mengalami nyeri sedang. Dan 5% lainnya adalah nyeri yang ringan atau tanpa nyeri. Ya. Di mana penderita tidak memerlukan lagi analgetik, narkotik, teman-teman. Syukur-syukur pasien ini jangan pasca operasi itu jangan dikasih narkotik, ya masih ada obat-obat lain kayak ketorolac, ya natrium diklofenak dan seterusnya, itu kan baik-baik juga itu. Ya. Jadi penggunaan narkotik itu harus dibatasi. Ya. Sekali lagi, ya, timbulnya rasa nyeri pasca bedah itu juga tadi sudah saya sampaikan, ya fisik, psikologi atau emosi, karakter individu dan seterusnya. Ya. Orang-orang sebagai contoh orang yang rumahan, jarang bergaul, anak gedongan, begitu dia masuk rumah sakit, stresnya luar biasa, ya stresnya luar biasa, mau dioperasi itu sering kali nyerinya lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang biasa bergaul, ya. Ini teman-teman coba aja ya diperhatikan orang-orang yang dari kelompok sosial ekonomi yang tinggi, ya jarang bergaul, jarang berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya, itu butuh ya perhatian lebih supaya apa? Dapat menurunkan nyeri. Derajat kecemasan juga sama, ya. Kemudian keadaan prakondisi nyeri pasca bedah, ya. Jadi keadaan-keadaan timbul menimbulkan atau membentuk prakondisi nyeri pasca bedah, teman-teman. Psikologis, ya, cemas, stres itu, ya. Keadaan tersebut masuk kategori atau digolongkan dengan hospital stress, teman-teman. Nah, ini cemas, itu ya, stres, ya. Ini masuk kategori hospital stress, ya. Stres karena di rumah sakit, ya. Yang tadi biasa hidupnya apa namanya enak, gitu ya. Anak gedongan, kemana-mana diantar, itu ya bisa jadi kalau dia masuk rumah sakit mengalami hospital stress. Kemudian penderita dengan hospital stress tinggi cenderung mengalami nyeri lebih hebat, ya cenderung mengalami nyeri lebih hebat ya daripada golongan orang yang hospital stressnya rendah. Jadi sekali lagi salah satunya adalah masalah sosial ekonomi, teman-teman, ya. Mungkin teman-teman sudah sering mengalami ya, ini dari kalangan ekonomi menengah ke atas, mesti para operasi, mesti responnya seperti apa. Tapi ini golongan ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang yang berpendidikannya rendah, usianya sudah relatif lanjut, itu kadang tingkat kepasrahannya tinggi. Jadi kalau pasca operasi ditanya itu, kadang tidak nyeri itu ya. Mbah, raosipun pripun, rasanya gimana setelah operasi, Mbah? Enggak apa-apa itu ya. Mungkin bisa juga nyeri ya, kalau tahu di ekspresi wajahnya. Kalau kita kan bukan ahli jiwa ya. Tetapi jawabannya tidak apa-apa ya. Itu kan karena memang pengalaman hidup, masalah satu sosial ekonomi. Beda orang yang tadi yang hospital stress tadi. Gimana, Bu, sakitnya? Aduh, nyeri banget ya, nyeri banget tuh Mas, mau carikan obat yang untuk semacam-macam ya. Makanya itu adalah faktor hospital stress itu mempengaruhi ya tingkatan nyeri pasca operasi. Jadi teman-teman kalau bisa, jadi pengelolaan sebelum operasi baik di ruang perawatan ya, maupun ruang persiapan tolong dikelola. Jadi kalau bisa dihilangkan ya ada hospital stressnya itu. Ini berdampak nanti pasca operasinya dapat menurunkan nyeri, teman-teman. Ya.
supaya tadi seperti contoh simbah-simbah, kulo sampun pasrah, kulo sampun siap dioperasi ya. Nah, itu pas operasi itu dengan nyamannya, tenangnya, tidak resinya, sakit nyerinya tidak hebat itu. Ya. Mungkin teman-teman juga sudah sering melihat itu ya. Kemudian faktor-faktor yang lain juga teman-teman ya, faktor hospital stress itu rasa tidak bersahabat ya. Yaitu merasa dikucilkan ya, nggak ada yang perhatiin. Itu termasuk faktor yang menimbulkan hospital stress ya. Kemudian pemisahan dengan keluarga, orang tua dan seterusnya ya. Biasa hidup di gedongan di rumah, banyak yang perhatikan, banyak yang melayani gitu ya. Apalagi yang punya bibi di rumah itu, begitu dia masuk rumah sakit, timbullah hospital stress. Kemudian faktor berikutnya yang menimbulkan hospital stress, teman-teman, itu informasi yang kurang ya, atau tidak jelas dari kita. Nah, ini tugas kita. Informasi, ya, inform consent itu baik diminta atau tidak diminta oleh pasien, itu tetap kita berikan, teman-teman ya. Tetap kita berikan ya. Jadi ini pun kadang informasi yang jelas, yang baik itu juga memberikan dampak ketenangan, mengurangi stres, mengurangi hospital stres. Jadi sering-seringlah memberikan penjelasan, sering-seringlah memberikan edukasi kepada pasien preoperasi kan gitu. Kemudian berikutnya, faktor yang mempengaruhi hospital stress adalah pengalaman masa lalu ya, tentang penanggulangan nyeri yang tidak adekuat. Kalau dulu saya punya pengalaman habis operasi sesar yang pertama itu sakitnya minta ampun ya. Jadi saya takut nih untuk operasi sesar yang kedua. Nah, kalau punya pengalaman nyeri seperti itu, bisa jadi nanti pasca operasi yang kedua, sesar yang kedua, nyerinya juga berat. Tetapi kalau punya pengalaman masa lalu, operasi yang pertama, operasi yang pertama tuh gak kroso ya, nggak nyeri ya, paling nyeri ringan saja. Jadi sekarang operasi yang kedua juga saya rasa nggak apa-apa. Nah, itu kan suatu modal ya, modal yang dimiliki oleh pasien untuk upayanya mengurangi rasanya. Jadi pengalaman masa lalu ya, pengalaman operasi sebelumnya ya, itu mempengaruhi teman-teman. Selanjutnya penata laksanaan nyeri pasca operasi. Teman-teman semua, penanggulangan nyeri pasca operasi yang efektif merupakan salah satu hal penting dan menjadi problema bagi ahli anestesi. Ya, ini termasuk Anda semua, teman-teman semua ini ya, kerjaannya ini ya di rumah sakit, di kamar operasi. Hal tersebut karena apa? Dikarenakan nyeri pasca bedah itu sifatnya individual. Jadi begini teman-teman, bukan berarti orang yang nyeri operasi pokoknya dikasih ketorolak, kok beres kabeh, belum tentu ya. Belum tentu yang satu operasi ini nyerinya ringan, yang satu sedang, yang satunya berat. Tentu mempengaruhi dosisnya gitu ya. Waktu pemberian, lama pemberiannya. Jadi ini memang problematika teman-teman semua. Tidak bisa hantam kromo, hantam sama semuanya ya. Pokoknya diberi ketorolak berapa 80 mg untuk orang nyeri ya belum tentu ya. Nyeri pasca operasi. Kemudian banyak penderita yang kurang mendapat terapi yang adekuat. Ya karena apa? Nyeri itu sifatnya individual, tidak dirasamaratakan ya. Kemudian bebas nyeri dapat mengurangi komplikasi pasca bedah. Jadi teman-teman, pengelolaan atau manajemen nyeri itu penting pada pasien-pasien pasca operasi supaya apa? Mengurangi komplikasi pasca bedah. Apakah itu infeksi, kemudian penyembuhan lukanya itu sendiri, yang menyebabkan lamanya perawatan. Ya. Apalagi terjadi dehisensi, wah itu menjadi komplikasi yang berat ya kalau dehisensi itu. Ya. Timbul nanah, jadi lama lagi proses penyembuhannya. Penanganan nyeri kronis setelah operasi, teman-teman, ya, prinsipnya adalah penanganan nyeri kronis itu harus dilakukan secara
pasien and family center, berpusat pada pasien dan keluarganya. Ya. Dengan apa? Dengan memberikan edukasi yang dibuat secara tailor-made. Jadi seperti menjahit itu kan muter itu ya. Seperti buat jahitan itu. Jadi tidak hanya berpusat pada pasien, tapi sama keluarganya. Pasien and family center. Yang sering kali itu kan kalau pasien di rumah sakit di kamar operasi, itu kan keluarganya nggak boleh mendekat, teman-teman, ya nggak boleh mendekat. Ya. Tapi padahal penting juga, walaupun dibatasi, tapi interaksi pasien dan keluarganya itu sangat membantu. Ya. Walaupun di sana ada penata anestesi, di sana ada perawat, di sana ada dokter, tapi keluarga itu bagian dari support system. Ya. Jadi untuk memberikan edukasi kepada pasien sama keluarganya. Pemilihan terapi dan tujuan pengobatan harus didiskusikan bersama pasien dan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi klinis ya, dan preferensi pasien. Ya. Tidak hanya sekedar memberikan obat analgetik. Ya. Salah satu prediktor kuatnya adalah nyeri akut, teman-teman, itu pasti ya, nyeri pasca operasi. Manajemen nyeri akut setelah operasi efektif ya, cepatnya dapat menurunkan risiko nyeri kronis. Jadi bisa jadi nyeri akut pasca operasi kalau tidak tertangani malah nyerinya berlarut-larut menjadi kronis. Pencegahan nyeri dilakukan secara multimodal dengan berbagai macam bentuk ya, farmakologi maupun non farmakologi, dan menggunakan kombinasi rute pemberian baik pra, intra maupun pasca ya. Kemudian golongan obat dan contoh obat yang dapat digunakan diantaranya kalau analgetik yang narkotik ada morfin, ada fentanyl, yang non narkotik ada tramadol, ketorolac ya. Agen anestesi bisa menggunakan lidocaine atau bupivacaine. Ini kan teman-teman sudah familiar obat-obat ini di kamar operasi ya. Obat antikonvulsan, ya, obat antidepresan, kemudian ada ketamin, ya, ada klonidin. Ya. Ini kan obat-obat yang biasa digunakan untuk obat-obat nyeri. Kemudian obat-obat analgesik non narkotik ada ibuprofen, diclofenac, naproxen, piroxicam, ketorolac gitu ya. Ini jenis-jenis obat ya, jenis obat analgetik non opioid. Ya. Kalau obat-obatan, ya, ini ada semacam dari WHO ini analgesic ladder ya, untuk meningkatkan penanganan nyeri pada pasien dengan kanker. Formula ini dapat dipakai untuk penanganan nyeri akut pasca operasi juga. Kalau operasinya ringan, cukup dengan OAIN dan aspirin. Kalau tingkatannya sedang, anestesi lokal dan opioid lemah. Nah, kalau sudah tingkatan nyerinya tinggi, baru penggunaan opioid. Jadi bertahap, lihat situasi klinis pasien. Ya. Ini ada obat-obat opioid, ada morfin, ada mepridin, pentamil, dan seterusnya ya. Ya teman-teman semua, ini obat-obat ya yang biasa digunakan untuk manajemen nyeri pasca operasi, manajemen akut ya. Tetapi juga dikombinasikanlah dengan obat yang sifatnya non farmakologis, tidak dengan obat-obatan ya. Ini ada penelitian ya. Sebentar. Nah, ini ada penelitian dari Yuliawati ini. Ya. Penelitian dilakukan oleh Yuliawati tahun 2009 itu menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan analgetik ya, golongan NSAID itu non-steroid anti-inflammatory drug dan diberikan terapi relaksasi itu dapat menurunkan nyeri gitu ya. Jadi kombinasi ya, tidak hanya farmakologi, tidak juga non farmakologi, dua-duanya. Nah, ini bisa saja teman-teman coba ditelitian kembali tahun 2009 kan udah lama ya.
kombinasi penggunaan obat-obatan yang maksudnya obat-obatan itu tidak kita berikan terapi yang diberikan dokter, tapi dikomunikasikan dengan terapi non farmakologi. Ya, ini teman-teman semua bagaimana manajemen nyeri pasca operasi. Ya, coba bisa diskusi teman-teman, ada yang punya pengalaman ya membedakan nyeri pada orang pasien operasi apa, nyerinya seperti apa, karakteristiknya nyerinya, kemudian intervensinya apa. Sering melakukan interaksi dengan pasien Bapak Ibu, baik pra maupun pasca? Ya, Pak Jafar mau cerita waktu pengalaman penanganan nyeri pasca operasi dengan kombinasi farmakologi dan non farmakologi, Pak? Ada Pak sedikit. Ya, monggo berbagi. Farmakologinya apa, kemudian non farmakologinya apa, pada pasien post operasi apa? Karena pada pasien post appendektomi sama post SC, Pak. Post SC. Ini operasi yang pertama semua ya, Pak? Ya, pertama. Yang pertama, ya. Yang pertama. Jadi memang interaksi seorang penata anestesi sangat luar biasa, menurunkan intensitas ataupun kualitas nyeri terhadap si pasien. Begitu kita mampu menggali jalinan komunikasi dengan si pasien, itu kalau pengalaman pribadi saya dengan mereka itu saja sudah 20%, Pak. Itu belum kita melaksanakan teknik non farmakologi ataupun farmakologinya, itu sudah sepertinya dapat 20% untuk mengurangi nyerinya. Begitu kita ajak komunikasi dengan mereka merasa lebih diperhatikan, mereka merasa lebih dilindungi, lebih akrab ataupun lebih diperhatikan. Itu sangat luar biasa, 20%. Dengan kita sudah bisa jalin komunikasi yang baik, hubungan yang baik, mulai operasi, Pak. Tapi nanti biar kita mudah sekali nanti waktu paskanya jalinan itu dilanjutkan. Jadi pasca itu dengan kita menjalin hubungan yang lebih bagus, udah komunikasi yang baik, baru kita laksanakan kombinasi. Tapi pengalaman pribadi saya melihat dulu non farmakologinya yang kita lakukan. Itulah yang saya lakukan, itu yang teknik relaksasi dan distraksi itu, Pak. Ya. Waktu itu obatnya dikasih juga, Pak? Ya, ada juga, Pak. Karena instruksi daripada dokter kita ada dexketoprofen. Itu dilaksanakan 50 mg. Ya, 50 mg. Ya. Baik, Pak Jafar, ini kan pengalaman empirik ya, Pak. Iya, penelitian sudah dilakukan, sudah lama, ya. Kemudian punya pengalaman empirik, tidak ada salahnya kalau dilakukan penelitian ulang. Ya, pengalaman empirik itu kan bagus, itu kan data awal, dasar awal. Supaya bisa menjadikan ini temuan ilmiah, maka diteliti, Pak. Ya. Ya, jadi bisa pengalaman empirik itu ya bisa dilakukan sebagai dasar awal di pendahuluan ya. Ada teorinya, ada hasil penelitian sebelumnya ada. Itu bisa. Itu memang luar biasa, 20% kan sudah menurunkan ya. Jadi interaksi itu teman-teman baik sekali, penting sekali ya untuk upaya menurunkan nyeri baik sebelum operasi tadi Pak Jafar tadi maupun sesudahnya, dilanjutkan sesudahnya. Tapi seandainya pas operasi itu operasi sesar, pasiennya sadar ya, kan bisa juga interaksi di saat intraoperasi ya Pak Jafar. Jadi mulai dari pra, kemudian intra sampai pasca, saya yakin itu akan hasilnya lebih baik dibandingkan
yang interaksinya kurang ya. Jadi perlu ya diteliti baik ini Pak Jafar. Terima kasih pengalamannya. Jadi teman-teman semua bisa jadi gambaran bahwa betapa yang namanya interaksi kita tenaga kesehatan itu dengan pasien, ya, pasien operasi dalam hari ini baik pre sama intra maupun pasca itu sangat mempengaruhi pasca operasinya, nyerinya itu. Ya. Ya, itu baik, terima kasih Pak Jafar. Ini pengalaman yang baik, ya, pengalaman empirik ya. Ya, kalau tertarik silakan dimulai dari sekarang, dibuatlah latar belakang dan seterusnya nanti sebagai dasar skripsi. Ya. Itu baik, terima kasih Pak Jafar. Yang lain ada mau berbagi lagi? Ya. Pak Jafar ini di Riau ya Pak Jafar? Ya, di Kepri, Pak. Di Pulau Kepri, Bintan, ya. Pak. Oh, Pulau Bintan. Sebentar lagi kan terhubung dengan jembatan itu kayaknya ya. Oh, iya, insya Allah. Nanti calon bupati kita nanti, Pak. Iya, ya saya doakan. Ya, oke. Ada lagi? Anak saya dulu pernah dikerja di sana, Pak, di Kepri juga itu. Oh, di mana, Pak? Di daerah Kepri itu nyebrang Pulau Bintan atau apa itu? Iya, saya di Pulau Bintan, Pak. Oh iya, jauh katanya nyebrangnya itu. Mana lagi? Ya, terus 2 tahun terus pulang ya, bangun jalan di sana. Oh. Oke, ada lagi? Iya, ada terjadi proyek jalan. Oh, iya, Pak. Ya, ya. Ya, baik teman-teman semua udah cukup ya. Udah jam 8 kalau di wilayah barat, mungkin di wilayah timur udah jam 10 ya. Terima kasih teman-teman. Ini yang dapat saya sampaikan. Tentu ini materi yang Pak Manjat berikan cuma sedikit. Untuk lebih banyak teman-teman bisa membuka ya web, cari materi yang lainnya. Bagaimana sih yang baik itu manajemen nyeri pasca operatif. Karena teman-teman semua kan bekerja ini dimulai dari pre sama pas inter pasca. Setelah itu kan bagiannya profesi lain, perawat ya. Paling tidak bagaimana manage pra-nya itu seperti apa, kita interaksi tadi, kemudian menghilangkan hospital stress gitu ya. Kemudian pasca operasinya seperti apa. Itu bagian dari teman-teman semua. Setelah keluar dari ruang PACU, ruang RR itu bagiannya profesi lain perawat itu ya. Bagaimana dia memanage ya, nyeri pasca operasi itu di ruang perawatan supaya apa nyeri akut itu hilang, jangan sampai nyeri akut berkelanjutan sehingga menjadi nyeri kronis. Kalau nyeri kronis itu penanganannya lebih susah lagi ya, butuh intermodal tindakan. Itu aja, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semangat, tetap sehat semuanya. Yang penting mengikuti ya dengan berbagai kondisi dengan tetap enjoy ya. Jangan stres gitu ya, jangan merasa wah ini mengganggu gitu ya, dinikmati aja lah. Yang namanya lagi belajar ini ya sebagai kondisinya itu ya harus kita lakukan ya. Pak Majid juga mengalami yang namanya kuliah sekolah itu dengan usia yang sudah tidak muda lagi itu ya rasanya memang ya agak sedikit berat, tapi dilakoni dengan nyaman aja nggak terasa lama-lama kok selesai ya. Itu kan. Ya itu teman-teman, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pak Majid maaf. Ya. Pak Majid maaf. Oh, Ji. Ya, kami absen sudah tutup ya Pak ya. Oh Banyak ya. yang belum absen Pak. Oh nggak apa-apa. Nanti besoknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja, Bang. Nggak usah cemas. Ya, Takut nggak jadi lulus Pak, nyantai, ya, nyantai aja. Nggak usah stres kuliah itu. Ya. Nanti nyeri, Pak. Nyeri itu. Gara-gara absen jadi nyeri Pak. Iya, ya, nggak usah dipikir. Saya juga tahu ya. Jadi teman-teman, saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Ya biasa aja lah. Keluhannya mesti sama. Ya, jadi saya memahami kok. Ya, tenang aja teman-teman. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ya, izin lab ya. Nanti materinya saya kirimkan ke PJ-nya. Ya, Pak. Pak. Iya, Pak.